ketemu lagi sama gua Tenli. Kali ini gua mau unboxing iPhone 11 Pro Max. Ini 256 GB. Jadi ini beli barangnya dari Singapura, guys. Karena di Indonesia belum ada nih. Jadi gue coba ya nanti unboxing isinya apa aja. Kita coba lihat ya. Nih masih tersegel, belum ada kebuka nih. Jadi kita unboxing dulu nih plastiknya, suaranya ya. Suara plastiknya guys, gila. Suara plastiknya guys, baru. Oke guys, ini tampilannya. Ini 256 GB. Jadi di sini adalah iPhone 11 Pro Max. Kita coba kita buka ya guys, isinya apa aja. Ini kita lepas. Oke guys, ini kalau kita lihat ya, ini kameranya ada 3. Ini ada tonjolannya gitu guys. Jadi di warnanya transparan. Tapi sebelum gua ambil dulu aja lah guys. Oke, nah ini dia. Jadi ada 3 kamera. Ada sensornya, ada lampunya, flashlightnya. Ini logonya ini dia kaca ya. Jadi ya halus lah guys. Oke, ini kita coba lepas dulu untuk permulaan aja. Gue balikin lagi ya guys. Ya. Oke. Sebelum kita buka yang lainnya, kita coba dulu isinya apa aja selain ini. Kita dapat buku manual, ya, buku manual guys. Ini ada cara bagaimana menggunakan. Kemudian dapat stiker, ada stikernya 2 ini. Biasanya gue nggak pernah pakai nih guys. Oke. Intinya ini adalah buku manual dari bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa China. Oke. Intinya itu. Kemudian dapat apa lagi? Yang pertama adalah charger. Ini kita klotok aja, kita lepas. Suaranya guys. Oke. Karena ini kita beli dari Singapura, otomatis kakinya ada 3 guys. Oke, di sini ada colokan untuk chargernya. Nah, pertanyaannya di mana chargernya? Ini dia guys. Oke, nah ini kita pakai yang depan itu pakai USB-C, kemudian yang belakang itu pakai Type-C. Ini Type-C, ini Type-C, ini yang Lightning, USB-C. Oke. Tapi ini keren nih guys. Barangnya tuh solid guys, lihat. Gue coba lagi ya guys. Solid banget guys. Nggak murahan lah pokoknya. Oke, yang berikutnya kita dapat earphone ini, nggak usah dibuka ya, kan udah biasa lah earphone itu kayak gini bentuknya. Oke, kita balikin lagi posisinya biar gue bisa ngoprek yang lain ya guys ya. Jadi dalamnya cuman gitu doang guys, dapat kabel, charger sama earphone. Oke, sekarang kita coba fokus ke iPhone biar kelihatan tuh ini mahalnya tuh kelihatan. Oke, layarnya itu dia itu berasa mahalnya guys. Nah di sini tuh ada kameranya 3 nih guys, yang bikin beda itu ini guys, kameranya ada 3 dan dia tuh tajam guys. Gua khawatir kalau misalkan lo numpuk handphone di sini, handphone yang lain itu bisa kebaret nih. Kalau dari sini ya, karena ini kayak kaca gitu. Oke, nah dari sini ada tombol powernya, ada SIM cardnya di sini. Ini ada biasa ya, ada power, tombol up and down, kemudian ada tombol silent dan non silent ini. Oke, kita coba nyalakan, apakah nyala? Ya, ini dia tampilan pertama dari iPhone 11 Pro Max. Mahal. Ini butuh waktu sekitar 1-2 menit guys, tergantung dari sistemnya, kan ini baru dinyalakan. Otomatis akan butuh waktu untuk konfigurasi. Jadi di sini halaman pertama itu ada halaman Hello ini. Ini berbagai macam bahasa ada di sini. Kita swipe aja. Nah, di sini kita ada pemilihan bahasa. Kalau kita lihat layarnya guys, nih kelihatan ya.
dari ujung ke ujung nih guys. Begitu mempesona guys, yang kalau handphone mahal ini guys. Gue pilih bahasa Inggris, regionnya adalah Indonesia. Ini kita setup manually aja. Kita continue aja ini untuk writing spoken language ya. Berhubung ini wifi-nya tidak bisa connect ke wifi yang ada di sini guys, jadi gue coba pairing dengan handphone gue. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi setelah kita masukin wifi tadi, otomatis di sini akan ada proses activate iPhone. Ini ya kita butuh waktu sekitar 1-2 menit tergantung dari server dari Apple-nya ya. Kita tungguin aja, nanti gua skip kok, tenang aja. Oke, udah selesai ya. Nah, di sini ada data and privacy. Lo kalau misalkan mau learn more boleh, tapi karena gua nggak mau panjang lebar, oke. Nah, kita akan coba set Face ID. Karena gue nggak mau ngeset ini, gue skip aja ya. Setup letter in setting. Oke, gue continue aja. Gue kasih password misalkan 1, 2, 3, 3, 6, 3. Salah. Use anyway. Oke, jadi passwordnya adalah 1, 2, 3, 3, 2, 1. That is simple guys. Oke, ini udah proses. Kemudian karena ya, ini ada pilihan, beberapa pilihan guys. Ada yang restore from iCloud backup, ada restore from Mac or PC, atau move data from Android. Nah, karena gue tidak mau panjang lebar untuk konfigurasi macam-macam ini, maka gue pilih yang don't transfer apps and data, yang paling bawah guys. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan Apple ID. Oke guys, jadi tadi udah kita setting ya wifi-nya, kita udah setting wifi-nya. Sekarang kita lihat ya, dari sisi sistemnya sedang ada proses setup Apple ID-nya. Jadi ini butuh waktu juga 1-5 menit lah, tergantung dari kecepatan handphone dan wifi yang kita gunakan. Karena ini handphone mahal, harusnya lebih cepat daripada iPhone yang versi yang lebih lama guys. Jadi di sini kembali lagi kita bahas sambil menunggu ya guys. Jadi poninya ini masih sama dengan yang sebelumnya, cuma di sini karena ini Pro Max, dia itu sekitar 6,8 in nih diagonalnya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan iPhone 8 Plus itu ya kurang lebih sama, karena secara garis besar nih, secara dimensi itu sama, cuman yang beda adalah layarnya dari ujung ke ujung ini diagonalnya itu lebih lebar, karena kalau iPhone 8 Plus itu ada bezelnya lebih besar guys di sini, karena ada tombol scan fingerprintnya. Oke, berikutnya adalah ada express setting. Karena kita nggak mau pusing-pusing dengan settingan, ya udah kita express aja di sini. Tapi kita juga bisa gunakan custom setting, customize setting. Tapi karena kita nggak mau lama, kita langsung pilih yang continue di sini. Ini ada keep up your iPhone up to date. Karena di sini kita nggak mau update dulu iOS-nya, jadi kita pakai manually di sini. Install updates manually. Nanti kalau misalkan kita butuh baru kita install. Di sini ada screen time. Ini udah bawaan dari Apple sekarang, itu ada screen time untuk melihat seberapa banyak aplikasi yang dibuka di sini. Itu sebagai dashboardnya, sehingga memudahkan kita dalam memantau apakah kita banyak menggunakan aplikasi untuk bekerja, untuk main game, untuk sosial media ataupun yang lainnya. Oke, kita setup letter aja di sini. Kita paling bawah pilihnya. Kemudian ada App Analytics. Karena kita juga nggak perlu amat untuk App Analytics-nya. Oke, di sini ada True Tone Display. Ini bisa kita pilih ya True Tone-nya ya. Nah, di sini ada See Without True Tone Display. Ini kalau misalkan without True Tone Display. Tapi kalau misalkan with True Tone kayak gini. Jadi warnanya kalau yang without itu lebih kebiruan ya. Pencet tombol continue karena nggak ada pilihan lain. Nah, di sini ada appearance-nya bisa yang dark, yang gelap-gelap gitu guys, supaya mata lo nggak silau, atau yang light. Oke, karena ini adalah iOS 13, maka gue pilih yang dark aja supaya kelihatan bahwa ini adalah iPhone yang sudah up to date. Kita continue. Kemudian di sini ada display zoom atau tidak zoom. Kalau misalkan zoom seperti ini, kalau misalkan nggak zoom seperti ini. Ini hanya ukuran dari icon ataupun dari tulisan. Kita pilih yang standar aja. Kita continue. Nah, sampai di sini kita ada cara swipe untuk go to home. Ya, di sini di bawah kayak gini ya, contohnya ya. Kalau misalnya dari video kelihatan ya guys, dari bawah ke atas itu untuk
go to home, atau kalau di iPhone yang masih pakai tombol itu tinggal diklik home-nya. Ini pun sama dengan cara yang seperti ini. Ini mulai dari iPhone X itu sudah, atau iPhone X ya maksudnya ya. Dari iPhone X itu sudah menggunakan metode yang seperti ini. Karena ini bukan hal yang baru, kita continue aja. Di sini ada switch, bagaimana switch antar recent application di sini. Ini kalau misalnya kita perhatikan ya, tinggal ke bawah, ke tengah. Tapi ini karena sudah pernah ada di iPhone X ya, that is not new features gitu. Kita continue aja di sini. Nah, di sini ada quickly access control dari ujung atas ini. Ini pun sama di iPhone X sudah ada. Nah, di sini kita diminta untuk swipe up to get start. Jadi kita nggak ada pilihan lagi, kita pilih yang swipe up untuk memulai iPhone kita. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah masuk ke dalamnya ya. Kita belum ada SIM card terinstall dan ada review Apple phone number. Oke. Ini passwordnya tadi masih ingat ya, 123321. Karena kita mau simple-simpelan dulu. Oke, nah di sini tampilannya layaknya iPhone sebelumnya. Oke guys, jadi kita udah sampai di halaman utama ini guys. Mungkin yang akan gue bahas selanjutnya adalah kalau untuk aplikasi kan pasti sama nih guys, nggak ada yang beda nih ya. Karena Aveo kan seperti ini bentuknya, ada email, ada yang lain-lain, ini bisa dimanapun iPhone pasti ada kayak gini lah. Nah, yang mungkin kita akan bahas adalah pertama mengenai kamera. Bahasa Inggrisnya camera. Kameranya ada 3 guys. Jadi di sini adalah telephoto, ya guys, yang ini. Kemudian ada yang wide. Ini untuk mengambil angle yang lebih lebar. Dan ada yang ultra wide yang sebelah sini nih guys. Ini untuk mengambil gambar yang lebih lebar lagi. Mungkin nanti gue akan coba contohin supaya kelihatan ya guys, perbedaannya antara yang telephoto wide sama yang ultra wide. Oke, selain itu bisa digunakan di malam hari karena dia mempunyai night mode guys. Jadi kalau misalkan kita pakai iPhone ini untuk foto di tengah malam atau yang gelap-gelapan gitu, dia punya efek yang secanggih harganya guys. Oke, kita coba menggunakan fasilitas kamera ya guys. Ini kita lihat standarnya. Oke guys, ini adalah ada pilihan ya, 0,5x atau 0,5 kali, 1 kali sama 2 kali. Jadi kalau misalkan yang ini berarti dia telefoto. Seperti ini, kita ambil fotonya. Yang kedua adalah wide photo. Dan yang ketiga adalah ultra wide. Oke guys, jadi di sini ini adalah contoh pengambilan gambar yang menggunakan telefoto. Itu objeknya di sana. Yang kedua adalah wide, itu dilihatkan dengan 1x. Yang ketiga adalah ultra wide di sini. Ini sebenarnya bisa kita lebarkan. Yang ultra wide ya guys, ini pakai yang 0,5 kali. Oke, itu perbedaan kalau misalkan kita menggunakan kamera yang ada di iPhone 11 Pro Max. Oke guys, yang berikutnya adalah kalau misalkan kita mau ngambil gambar yang night mode, karena ini lokasinya sedang siang ya guys, jadi otomatis gue nggak bisa contohin. Lo bisa ngelihat ada gambar, kalau ketika ngambil gambar di night mode itu kelihatan bahwa ketika dia gelap, ketika ambil fotonya nanti otomatis hasilnya itu sangat terang dan jelas sekali. Beda kalau misalkan kita menggunakan iPhone yang belum 11 Pro Max. Ingat, beli iPhone 11 Pro Max, harganya mahal. Oke guys, itu adalah unboxing gua hari ini mengenai iPhone 11 Pro Max. Jadi ini adalah iPhone mahal, jelas bahwa belum semua orang punya karena belum dijual di Indonesia. Nah, ini itu harganya kalau di Indonesia mungkin nanti sekitar 30 juta ya guys. Bisa dibuat beli N Max. Bukan hanya Pro Max tapi sudah N Max punya Yamaha. Oke guys, jika lo suka dengan video ini, klik like, share ke teman-teman lo supaya teman-teman lo tuh pada tahu bahwa ini adalah iPhone termahal saat ini, iPhone 11 Pro Max. Jika lo ada pertanyaan, lo tinggal komen aja di bawah ini ya guys. Jangan lupa subscribe. Gua Tendi, gua kabur dulu, sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Bye.